Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan candu berperilaku buruk. Ini sebenarnya menuju bab 6, tapi ini salah menulis, adalah bab 5 yang saya nanti menjadikan part yang kedua gitu. Yaitu tentang candu berperilaku buruk dan makanan instan atau mie instan. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini dan sudah sudi mampir. Oke, kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita minum kopi terlebih dahulu. Oke, kita melanjutkan candu berperilaku buruk bab yang kelima part 2. Ini tentang kecanduan makanan seperti contoh mie instan. Apakah ini terjadi pada seseorang? Nah, tentu ada, dan bahkan ceritanya tidak makan mie instan sehari saja katanya pusing. Ini ketagihan. Tentu saja sangat jarang, namun buktinya ada berbagai kasus yang ada tentang ketagihan mie instan. Di sini tidak mungkin bisa untuk memberikan apakah bahaya atau tidak untuk kesehatan badannya. Terfokus lagi dalam kecanduan makanan mie instan, berbagai merek ataupun istiqomah mengkonsumsi ini. Itu sama saja mie instan. Nah, ada mie hijau yang katanya terbuat dari sari pati bayam atau semacamnya. Konon ini dikonsumsi setiap hari tidak berbahaya. Ya, tetap saja namanya itu mie instan dan semacamnya. Itu dinamakan juga mie instan namanya juga. Candu berperilaku buruk di dalam ketagihan makanan, terutama mie instan, memang enak dan gurih serta lezat, tapi kenyangnya menurutku cuma sesaat saja. Beda jauh dengan nasi dan lauk, kenyangnya lama. Tentu Anda pernah merasakannya. Mie instan entah merek apa saja, itu sebenarnya cuma mengganjal perut sesaat. Oleh sebab itulah bisa dinamakan jajanan menurut saya. Dan pengolahan mie itu berbagai cara, bukan hanya mie instan saja. Meskipun pembuatan dan pengolahan sendiri, tetap saja namanya mie. Berbagai makanan mie, dan nama bagian kecil adalah mie rebus, goreng, mie ayam, bakmi, serta terbuat dari mie putih. Komposisinya itu dari beras. Ada mie tek-tek, mie instan dalam kemasan cup ataupun bungkusan plastik, berbagai jenis merek yang lain. Banyak sekarang. Nah, begitulah. Di dalam candu berperilaku buruk dalam makanan juga banyak yang suka makan makanan yang berlemak atau bisa dikatakan juga ketagihan dan kecanduan berat. Akibatnya kolesterol tinggi. Itu pun kata dokter, bukan saya. Ini hanya mewakili. Kita disajikan banyak makanan dari mulai jajanan di jalanan hingga di restoran ternama, dan juga khusus masalah makanan yang jajanannya itu jadul, zaman dulu, zaman old hingga zaman now. Dalam memilih makanan tentu jangan sembarang, karena itu menyangkut tentang kesehatan kita. Kesehatan kita harus kita jaga. Sebenarnya setiap kecanduan mie instan di kota tak ada makanan lain, dan cari yang praktis, nggak ribet. Biasanya di saat Anda kedinginan, atau bisa saja dikatakan makanan anak kos. Biasanya anak kos itu menyetok dari berbagai kardus. Memang kalau tidak kreatif dalam membuat makanan, kecuali membelanjakan dari pasar tradisional, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Yang dipandang di minimarket yaitu mie instan. Waktu kita di minimarket, entah apapun mereknya, begitulah favorit Anda ketika dikala sendiri dan teman-teman Anda. Yang terpenting tidak setiap hari saja. Nah, ini yang itu tidak mengkonsumsi setiap hari. Masih dalam candu berperilaku buruk dalam mengkonsumsi mie instan, dalam kehidupan serba instan juga memilih yang instan. Ini kebanyakan seperti itu, tapi ya nggak banyak lah, tergantung orangnya. Sebetulnya nggak semua orang seperti itu perilakunya. Belum lagi ketika ada kelompok yang syukuran yang di situ disajikan mie instan.
dan dicampur telur, yaitu syukuran kecil-kecilan. Memang ada syukuran kecil-kecilan. Mau tidak mau bila disuguhkan mie instan apa boleh buat, tetap saja itu yang dimakan, tidak apa-apa, ikhlasnya juga seadanya. Jadi pada intinya hidup janganlah terlalu gengsi dan perlunya jaga kesehatan Anda, dan cukup hati-hati bila sudah kecanduan mie instan. Nah, ini hati-hati. Jangan berperilaku buruk dalam makanan mie instan. Disinilah akan menyadarkan siapapun, tidak pandang bulu. Nah, dalam hidup banyak pilihan makanan sehat, tapi jika Anda memilih makanan tersebut mau bilang apa? Nah, ini tergantung kesukaan kita, kehobian kita, dan lain sebagainya. Gaya hidup seseorang tentu tidak luput dari jajanan mie yang berbagai macam olahan mie dalam pinggir jalan di Indonesia. Itu hampir merata pedagang kaki lima. Nah, cukup marak kelihatan di kehidupan kota-kota besar, kecuali di desa jarang ya. Ada tapi jarang. Kenapa harus ketagihan mie instan, kok tidak yang lain? Mungkin itu sudah sejak lama menggemari. Ketidakwajaran kalau setiap hari, bahkan di dapur banyak stok untuk kesekian setiap hari. Mau berapa kardus yang harus dibeli? Apabila musim hujan tiba, tak lepas dari mie instan rebus serta mie instan goreng ini. Nah, karena dingin-dingin enaknya itu kan bikin mie gitu lah. Lagi-lagi yang dibikin kecanduan adalah mie instan, karena dalam pembahasan ini belum selesai dan tuntas. Bahkan ada salah satu eksperimen bekas rebusan mie instan. Bagaimana hasil-hasilnya bisa Anda cari di mesin pencarian YouTube, itu ada. Yang sangat disayangkan, kenapa kok tidak kuahnya yang sudah dicampur bumbu ketika mengeksperimen. Padahal biar publik dan orang lain tahu, dan bagaimana hasilnya. Kalau sudah tahu, reaksi pecandu mie instan tentu berbeda-beda, pendapatnya juga berbeda-beda. Jangan berperilaku buruk. Mie instan di sini tetap saja menyajikan pemahaman penuh agar kita bisa memikir-mikir jika terlalu dalam mengkonsumsi mie instan. Marilah kita saling mengingatkan ketika ada seseorang over di dalam memakan mie instan, dan cara masaknya juga pakailah aturan memasak, itu kan ada di bungkusnya. Jangan berperilaku buruk dalam memakan mie instan. Tentu saja manfaat dan tidaknya, tentu tahu manfaat dan tidaknya. Oleh karena itu masalah menjadi rumit dalam pembahasan mie instan ataupun makanan yang digemari muda serta tua, entah jangkau panjang ataupun jangkau pendek, ya begitulah. Memang tua muda itu menggemari. Dalam pembahasan di pagi hari ini masih seputar mie instan, cara memilih yang benar adalah tidak setiap hari mau makannya. Bisa bepergian jauh namun bekalnya tidak banyak, itu terkecuali membeli pop mie dan mie ayam seperti itu. Sebetulnya itu semua tergantung Anda. Nah, untuk bisa gaya hidupnya tidak terbengkalai, cukup ini saja pembahasan candu berperilaku buruk ataupun ketagihan makanan mie instan, dan banyak salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya memang di saat kita itu melakukan suatu kecanduan, dan mana adalah kecanduan mie instan, itu tidak lepas dari jajanan-jajanan yang ada di masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Setiap pembahasan tentu ini berdasarkan fakta yang ada. Nah, contoh kecilnya ini, candu berperilaku buruk tentang mie instan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya orang itu tempatnya khilaf dan salah. Di suatu saat nanti kita akan melanjutkan kembali ke bab yang ke-6 yang akan menyajikan, yaitu candu berperilaku buruk tentang ketagihan bergaya ataupun berpakaian. Ini sangat marak di kehidupan masyarakat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dari saya wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.